Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wigas Arca Raigo Fajar Adam dengan nomor induk mahasiswa 20194012525. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang media pembelajaran visual. Sebelumnya, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di grup WhatsApp ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang, yakni adinul Islam. Langsung saja saya menjelaskan tentang media pembelajaran visual. Media pembelajaran memiliki arti atau definisi yaitu segala sesuatu yang menyangkut software dan hardware yang dapat digunakan untuk menyampaikan isi materi ajar dari sumber belajar ke pembelajar atau individu ke kelompok, yang dapat merangsang pikiran, perhatian, dan minat siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar yang ada di dalam atau di luar kelas menjadi lebih efektif. Dan terus untuk fungsi media pembelajaran visual adalah media visual berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam simbol-simbol visual. Selain itu, fungsi media visual adalah untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, menggambarkan atau menghiasi fakta yang mungkin akan cepat dilupakan jika tidak divisualkan. Untuk jenis-jenis media pembelajaran visual, yang pertama ada media yang tidak diproyeksikan. Benda tersebut tidak harus dihadirkan di ruang kelas atau sebuah benda yang akan kita pelajari tidak harus dihadirkan di dalam kelas. Tetapi siswa dapat melihat langsung ke objek. Kelebihan dari media realita ini adalah dapat memberikan pengalaman nyata kepada siswa, misalkan untuk mempelajari keanekaragaman makhluk hidup, klasifikasi makhluk hidup, ekosistem, dan organ tanaman. Terus model pembelajaran ini yang pertama ada media grafis. Media grafis adalah media visual yang menyajikan fakta, ide atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat atau angka-angka, dan simbol atau gambar. Grafis biasanya digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas penyajian ide, dan mengilustrasikan kata-kata sehingga menarik perhatian dan diingat orang. Gambar atau foto adalah media yang paling umum dipakai. Gambar atau foto merupakan bahasa yang paling umum sehingga mudah dimengerti. Yang kedua ada sketsa. Sketsa merupakan gambar yang merupakan draft kasar yang menyajikan bagian-bagian pokoknya saja tanpa detail. Sketsa selain dapat menarik perhatian peserta atau siswa, juga dapat menghindari verbalisme dan dapat memperjelas penyampaian pesan. Yang ketiga ada diagram, berfungsi sebagai penyederhana. Diagram berfungsi sebagai penyederhana sesuatu yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan. Isi diagram pada umumnya berupa petunjuk-petunjuk. Sebagai suatu gambar sederhana yang menggunakan garis dan simbol, diagram menggambarkan struktur dari objeknya secara garis besar, menunjukkan hubungan yang ada antara komponennya atau sifat-sifat proses yang ada. Yang keempat ada bagan atau chart. Terdapat dua jenis chart, yaitu chart yang menyajikan pesannya secara bertahap dan chart yang menyajikan pesannya sekaligus. Chart yang menyajikan pesannya secara bertahap misalnya adalah flip chart atau hidden chart. Sementara bagan atau chart yang menyajikan pesannya secara langsung misalnya bagan pohon atau tree chart, bagan alir atau flow chart, atau bagan garis waktu, timeline chart. Bagan atau chart berfungsi untuk menyajikan ide-ide atau konsep-konsep yang sulit jika hanya disampaikan dengan cara tertulis atau lisan secara visual. Bagan juga mampu memberikan ringkasan butir-butir penting dari suatu presentasi. Terus untuk pemilihan media visual, untuk mempermudah penyampaian materi kepada peserta didik, perlu dipilih media yang tepat sebagai sarana belajar mengajar. Ketepatan dalam pemilihan media visual menyebabkan proses pembelajaran menjadi lancar dan materi yang disampaikan dipahami peserta didik. Misalnya guru pendidikan jasmani, dapat memanfaatkan media visual yang umum dipergunakan seperti gambar atau foto ataupun VCD. Kedua jenis media visual ini mempunyai beberapa kelebihan, yaitu mudah dibuat dan digunakan, praktis, sederhana, dan relatif murah. Terus
Beberapa kriteria yang perlu diperhatikan oleh guru dalam memilih media visual diantaranya adalah media visual yang dipilih sesuai dengan kurikulum, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, mempertimbangkan kemampuan dan keterampilan peserta didik, praktis dan sederhana, bersifat fleksibel, multiguna, tahan lama, ekonomis, dan mudah digunakan oleh guru. Dan macam-macam, macam-macam barusan udah. Terus kelebihan dan kekurangan media visual. Yang pertama, kelebihan media visual yang pertama, repeatable, dapat dibaca berkali-kali dengan menyimpannya atau mengelipingnya. Yang kedua, analisa lebih tajam, dapat membuat orang benar-benar mengerti isi berita dengan analisa yang lebih mendalam dan dapat membuat orang berpikir lebih spesifik tentang isi tulisan. Yang ketiga, dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik. Yang keempat, media visual memungkinkan adanya interaksi antara peserta didik dengan lingkungan sekitarnya. Yang kelima, dapat menanamkan konsep yang benar. Yang keenam, dapat membangkitkan keinginan dan minat baru. Yang ketujuh, dapat meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa. 7 itu tadi adalah kelebihan dari media pembelajaran visual. Terus sekarang kekurangan dari media visual. Yang pertama, lambat dan kurang praktis. Yang kedua, tidak adanya audio. Media visual hanya berbentuk tulisan, tentu tidak dapat didengar sehingga kurang mendetail materi yang disampaikan. Tapi kalau yang nomor 2 ini tidak adanya audio, berarti media visualnya cuma gambar dan selebihnya bisa dijelaskan oleh guru atau pengajar yang ada di kelas. Yang ketiga, visual yang terbatas. Media ini hanya dapat memberikan visual berupa gambar yang mewakili isi berita. Seperti yang saya jelaskan barusan, hanya gambar yang mewakili isi berita, kemudian akan dijelaskan secara lebih detail atau dijelaskan langsung oleh guru atau pengajar. Yang keempat, biaya produksi cukup mahal karena media cetak harus menyetak dan mengirimkannya sebelum dapat dinikmati oleh peserta didik. Nah, ini media visual seperti gambar atau buku yang sebelumnya harus di-print sebelum dipelajari atau dibagikan kepada peserta didiknya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari definisi pembelajaran media visual. Yang kedua, jenis-jenis pembelajaran media visual, fungsi pembelajaran media visual, dan kelebihan serta kekurangan dari media pembelajaran visual. Saya Wigas Arca pamit undur diri dan sampai jumpa. Apabila ada kesalahan saya dalam menjelaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.